Jadi saat itu Persib lebih dahulu menerapkan tiki taka ketimbang Spanyol atau Barcelona ya. Sampurasun bobotoh Persib Bandung. Jumpa lagi dengan Opa Dani dalam segmen I'm Legend. Hari ini saya kembali mengunjungi seorang legend. Dia adalah Kang Sobur. Dia adalah mantan kiper Persib di era 80-an. Gimana Kang? Sehat Kang? Alhamdulillah, selama ini sehat. Alhamdulillah sehat. Kang, langsung aja nih ya Kang ya. Siap. Akang pasti selalu mengamati Persib Bandung nih di Liga sekarang nih. Dan sudah 3 pertandingan kan, kita disodori drama-drama yang menyedihkan menurut saya. Tapi nggak tahu menurut Akang ya. Bagaimana menurut Akang? 3 drama kita hanya sekali menang dan 2 kali kalah. Dan 2 kali kalah juga dengan skor-skor besar. 1-3 dari Madura United dan 1-4 dari Borneo FC. Bagaimana Kang Akang melihat performa Persib saat ini? Saya rasa sebagai orang Bandung dan pencinta Persib, Dan orang mantan Persib ya, mantan legenda Persib kan ya. itu tunda dulu yang itu. Saya rasa sama aja semuanya, merasakan sangat-sangat apa tadi sedih ya? Sedih dan kecewa saya mah. Kecewanya lebih kalau saya. Apalagi sebagai bekas pemain Ya. yang dulu pernah sama kawan-kawan bahu-membahu ikut membangun kembali Persib dari keterpurukan. Sekarang melihat kayak gini, aduh kayaknya gitu kan. Apalagi dengan materi yang sebelumnya pernah dibicarakan sama Opa juga kan. Iya. Tapi ternyata hasilnya kayak begini. Wah, di luar dugaan dan perasaannya nggak terbayangkan. Tim Sultan tapi kelasnya sana kelas Sultan nih kan ke saya kan. Setuju. Nah, akan melihat apa sih yang terjadi di Persib sehingga di 3 laga awal ini hasilnya aduh tidak menggembirakan. Bahkan kalau kita lihat papan klasemen Persib tersuruk di zona degradasi di posisi 17 Kang. Rawan sekali meski baru 3 pertandingan gitu kan. Oke. Saya pernah bicara ke Opa kalau tidak salah dulu ya, tolong kalau salah koreksi. Bahwa pertandingan pertama kita mungkin masih bisa memahami. Kedua, dengan harapan setiap pertandingan ada progres, ada kemajuan. Karena materi pemain kita lebih daripada yang lain. Pada saat itu pikiran saya udah juara lah gitu kan. Opa Dhani pernah menyebutkan sedikit tidak sependapat dengan saya bahwa kondisinya mungkin lain. Saya saat itu berharap bahwa dengan kapasitas pelatih yang mungkin di atas rata-rata dari harga, melihat perlakuan yang menggelar karpet merah di Persib, saya berharap bahwa pelatihnya akan sangat jeli dan sangat sensitif dari setiap pertandingan untuk melaksanakan evaluasi dan perbaikan di pertandingan berikutnya. Tapi kelihatannya Juragan Menir ini nggak punya sensitivitas untuk itu gitu kan. Bahkan mungkin tidak pernah tajam kalau melihat kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan diri sendiri atau di timnya gitu kan. Aduh, bobotoh tajam sekali nih komentar jadi. Mohon maaf, saya ngomong apa adanya gitu kan. Ya gitulah bobotoh, memang kita harus bicara apa adanya bahwa kalau kita cinta Persib, sayang Persib, kalau jelek ya bilang jelek dong. Masa jelek dibilang bagus ya, benar nggak kan? Betul, pembohongan. Kan, bagaimanapun ya kita ingin prestasi Persib atau minimal grafisnya dari pertandingan ke pertandingan meningkat, tapi ternyata tidak terjadi harapan-harapan kita, benar nggak kan? Betul. Nah, dengan kondisi seperti ini, saya kira semua udah pada tahu ujungnya bagaimana, dan itu saya setuju aja gitu, sangat setuju. Karena salah satu persyaratan bahwa dia bisa berkiprah lama di kita, itu bisa melihat kekurangan-kekurangan yang ada dalam timnya sendiri atau dirinya sendiri untuk segera mengadakan evaluasi gitu kan. Ini 3 musim Kang ya. Betul. Tapi kan sebenarnya saya pengen lagi menjurus ke persoalan inti nih. Sebenarnya yang hilang itu apa sih di Persib? Kalau saya sih melihatnya DNA Persib, permainan cantik 1-2 sentuhan dari merambat dari bawah ke atas sudah tidak ada lagi, berganti dengan sepak bola pelentang-pelentung gitu. Terus Kang apa Sobur gimana? Saya sepakat sekali apa yang Opa kemukakan barusan. Itu merupakan satu
tuntutan keharusan ya untuk cara bermain Persib itu kayak gimana. Karena saya pernah membaca beberapa tahun ke belakang di Kompas malah. Tulisan Di Kompas ya. harian Kompas, ya betul. Saya lupa lagi penulisnya siapa. Saat itu kalau tidak salah pada saat Piala Dunia, Piala Eropa atau antar klub yang membahas tiki-takanya Spanyol. Oh, Spanyol langsung. Yang berkiblat ke Barcelona itu kan. Di situ panjang lebar dibahas dan ujung-ujungnya Kompas menyatakan bahwa di Indonesia sejak tahun 80-an permainan seperti begitu sudah dilaksanakan oleh Persib dengan tegas disebutkan gitu. Jadi saat itu Persib lebih dahulu menerapkan tiki taka ketimbang Spanyol atau Barcelona ya? Kalau saya sendiri yang ngomong, saya sendiri pendapat saya itu kurang objektif ya. Tapi saya hanya mengemukakan Dari Kompas. bahwa Kompas pernah menulis begitu. Mudah-mudahan kawan-kawan pemirsa ada yang baca itu juga sehingga apa yang saya kemukakan terkonfirmasi gitu. Tapi saya percaya. Bukan ngarang. Tapi saya percaya. Karena apa? Karena memang itu kan dibangun sejak lama ya, Kang ya. Betul. Kalau mungkin akan sebagai pelakunya kapan itu dibangun permainan satu bola bola 1-2 sentuhan yang kalau bahasa sekarang mah tiki taka gitu. Betul. Dibangun sejak Ngarek masuk juga. Saya setuju dibilang begitu. Walaupun mungkin sekalangan orang beranggapan bahwa Marek itu bukan pelatih teknik, hanya pelatih fisik. Tapi pada saat pembiasaan untuk bermain begitu, itu sudah dilaksanakan. Misalkan begini, Mr. Marek Yanota melatih, kalau sekarang ini sudah ke filosofi sepak bola Indonesia, Villanesia ya. Villanesia. Secara bersamaan tidak terpisah. Contohnya begini, dalam permainan tim, baik itu internal game, setiap hari latihan, dia memaksa untuk membiasakan hal-hal baru. Contoh, kalau pemain kidal harus pakai kanan semua pada setiap kesempatan menyentuh bola atau memberikan bola. Kalau seandainya dia pemainnya yang kanan, harus pakai kiri semua. Dibiasakan seperti itu. Betul, juga. dipaksa itu secara individual. Secara tim, dia membagi beberapa fase latihan. Harus 1 sentuhan, maksimal 2 sentuhan, 3 sentuhan. Kecuali yang sayap, kalau sudah masuk ke daerah pertahanan lawan yang 1/3 itu, dia boleh dribbling sampai garis baru melakukan cutback. Cutback. Betul. Itu saya kira dengan pelaksanaan latihan seperti begitu, pemain-pemain lain yang tidak mempunyai bola dengan sendirinya melakukan support. Betul. Dia bergerak mencari ruang di antara pemain-pemain lawan di belakangnya sehingga melewati antar lininya gitu kan. Tidak mempunyai kesempatan untuk dribbling gitu kan. Jadi passing lebih cepat lagi main. Ya seperti begitu. Nah, pada saat Mr. Marek udah nggak di Persib, masuklah Pak Guru Omo Suratmo. Betul. Beliau dalam komunikasi memang kurang, tapi drilling di lapangan luar biasa. Drill terus sama Guru Omo. Setiap ada kesalahan koreksi, Jadi pergerakan itu benar-benar diarahkan sampai ke belakang pemain lawan, di antara pemain lawan dan muncul. Harus muncul. Artinya memberikan alternatif passing gitu untuk yang menguasai bola. Jadi tidak kelihatan lagi bingung pemain-pemain Persib itu begitu menguasai bola, digulirkan ke tempat yang seharusnya, baik menjauhkan lawan maupun tujuan passing. Kalau sekarang istilahnya first touch ya. Oh ya, first touch. Udah dilakukan itu sejak dulu, cuman istilahnya aja yang nggak ada. Transisi pada saat tadi transisi positif ya. Ya, menyerang. Betul, menyerang. Semuanya betul. Itu pemeliharaan untuk segi 4 diamond itu udah terpelihara banget. Jadi yang menguasai bola udah nggak bingung lagi, tinggal sodorin kemana. Utamanya ke depan, kalau nggak ke pinggir, diagonal, kalau nggak paralel. Itu sudah dilaksanakan. Jadi untuk melaksanakan itu, supporting, fisiknya sudah terbina sama Marek Yanota yang 2 tahun penuh berturut-turut dengan latihan 2 kali sehari, kali 2 jam, 7 hari dalam seminggu. Sedap. Sedap capeknya itu. Betul. Jadi tidak ada yang instan, harus latihan kayak gini. Tapi hasilnya diharapkan lebih, ya susah lah kalau gitu. Dan itu menjadi basic untuk kita bermain tiki taka. Betul. Yang sekarang dimainkan oleh Barcelona. Betul. Sayangnya
ketika dipegang oleh Oleh siapa? Mr. Coach Robert Abed hilang nih ya, hilang ya. Saya kira semua orang berpendapat demikian. Karena dulu yang pernah jadi lawan Persib aja, sebut aja saya nama-namanya ya. Ada kawan saya, Saiful Ramadan, kalau kawan-kawan masih ingat semua. Itu sering melontarkan, wah Persib pelean we. Hilang itu Saiful Ramadan itu pemain mana dulu? PSMS Medan. PSMS Medan. Nah, ketika PSMS Medan ya. Betul. Orang luar aja bilang begitu. Kayak bukan main Persib gitu ya. Main hilang Persib mainnya, cara mainnya gitu ya. Beda sekarang. Itu yang main bukan Persib gitu. Sekarang ya mereka bilang begitu ya. Iya, sekarang. Sayangnya Bu Boto ya. Kita yang sudah punya pondasi begitu bagus, begitu kuat, disegani oleh tim-tim lawan, dihormati oleh tim-tim lawan. Bahkan saya pernah dengar zaman saya masih anak-anak gitu ya, bahwa Persib adalah Brazilnya Indonesia, sempat disebut seperti itu gitu kan. Pernah saya juga baca. Tapi sekarang Persib bukan siapa-siapa, aduh Gusti. Oke Bu Boto, menarik sekali obrolan kita dengan Kang Sobur ya. Kita lanjutkan di sesi berikutnya, yang pasti akan lebih menarik lagi, karena kita juga akan nanti membahas bagaimana sih performa kiper Persib di liga ini. Tahan Bu Boto. Tunggu ya, sebentar, sabar. Bu Boto, kita lanjutkan lagi obrolan kita dengan legenda Persib, Sobur, yang masih sangat peduli dengan perjalanan Persib saat ini. Kang Sobur, tadi kita sudah melihat dapur Persib nih ya, di tangan seorang Rene Abed ternyata sangat mengecewakan ya. Padahal Persib punya target kenceng ingin jadi juara. Nah, kalau akan lihat bagaimana nih peluang Persib untuk meraih target juara ketika dalam 3 pertandingan saja sudah seperti ini. Kita kehilangan identitas permainan, kita juga mudah dijebol oleh tim lawan. Saya kira harapan dan optimisme itu harus tetap terjaga ya. Sekarang saya dengar manajemen sudah memutuskan mau mengganti, dan Mr. Menir katanya sudah mundur. Ya. Itu suatu upaya nyata dari manajemen untuk memelihara optimisme, saya pikir itu. Tinggal para pemainnya sendiri jangan sampai kehilangan harapan itu kan. Ya. Nah, khusus untuk penjaga gawang yang tadi disebutkan banyak kebobolan. Sebenarnya Persib udah mempunyai penjaga gawang yang baik. Baik Ya. Baik Nih, baik. Cuman sayangnya kalau main di Persib tidak cukup baik gitu kan. Jadi apa lagi? Nggak cukup baik. The good is not enough. Nah, tuh denger tuh. Harus lebih baik dan istimewa gitu kan. Tuh, denger tuh kritik seorang legenda kiper untuk kiper-kiper Persib. Nah, gimana Kang? Terusin Kang. Maksudnya gini, kalau lebih dari baik itu, penjaga gawang jangan pernah excuse terhadap kebobolan. Harus punya catatan bahwa kalau seandainya saya berbuat begini, mungkin dapat tuh bola. Drill dalam latihan agar pada pertandingan berikutnya itu muncul gitu. Yang namanya great save, amazing save harus selalu terdengar gitu kan, harus selalu muncul. Saya percaya bahwa masyarakat umum atau mungkin pihak-pihak terkait dengan penjaga gawang bisa saja kompromi. Wajar lah kalau udah head to head. Kalau bola cutback first time wajar itu kebobolan. Iya wajar bagi seorang penjaga gawang yang baik kalau yang lainnya baik. Tapi untuk Persib tidak cukup dengan main hanya dengan baik aja gitu kan. Harus luar biasa gitu kan. Wah, penyelamatan luar biasa apa gitu kan. Kalau hanya berbola cukup, dia nggak pantas jadi kiper Persib ya. Nggak bakalan pernah cukup untuk mencapai juara maksudnya gitu kan. Kalau hanya sekedar main bisa aja gitu kan. Kalau untuk juara itu ya harus luar biasa. Nah, sekarang bisa ditanya aja gini. Kalau di grassroots menanya ke anak-anak, tujuan main bola apa? Maneh ka dia rek main teh, tujuannya rek naon? Jawabannya udah bagus tuh. Menang coach katanya. Menang, oke. Penjaga gawang juga ditanya, menang. Tapi manakala ditanya, caranya gimana penjaga gawang mau menang? Jawaban yang diharapkan itu hanya satu oleh saya tuh ya. Kalau saya coachnya dia, clean sheet.
Oke. Clean sheet. Kenapa? Karena penjaga gawang berharap dengan membobolkan satu aja udah menang gitu kan. Gitu. Dengan catatan dia clean sheet. Clean sheet, Nah. betul. Kalau ternyata kebobolan satu, jawabannya ya berharap aja membobolkan dua dan saya tidak kebobolan lagi. Oke. Kalau kebobolan dua, jawabannya mirip dengan yang tadi satu. Membobolkan tiga, tapi saya tidak kebobolan lagi. Jadi artinya penjaga gawang punya tekad clean sheet, tapi kalau udah kebobolan satu nggak patah semangat ya, nggak patah arang. Jangan kebobolan lagi. Kebobolan dua, jangan kebobolan lagi sambil berharap penyerang depan membobolkan tiga. Itu yang rasionalnya kayak begitu gitu ya. Tapi kalau lihat penonton Persib kemarin gimana? Aduh. Semua udah pada tahu lah, nggak usah diomongin lagi gitu kan. Saya hanya mungkin berbicara untuk dalaman-dalaman berdasarkan pengalaman aja gitu kan. Mungkin bisa bermanfaat gitu kan. Kalau udah terjadi kayak begitu ya itu tugasnya kawan-kawan yang nonton sebagai penonton aja gitu kan. Kalau saya nonton sambil berharap ada perbaikan gitu. Makanya menyampaikan unek-unek yang saya alami dulu, yang saya usahakan dulu gitu kan. Waktu gitu zaman main. Tapi menurut Akang ini penjaga gawang Persib gimana nih? Ada dua yang udah ditampilkan, Pitrul dengan jumlah golnya 5 ya. 2 di Bayangkara, 3 di Madura. Maksudnya di GBLA lawan Madura gitu kan. Dan kiper yang baru sembuh dari cedera, Teja, harus kebobolan 4 gol di Samarinda di Stadion Segiri. Menurut Akang gimana nih? Pontennya gitu loh secara kilas ini. Dasar pengamatan dan pengalaman empirik Akang gitu. Udah baik, udah saya bilang baik. Cuma nggak cukup ya, nggak cukup baik itu ya? Nggak cukup, main di Persib itu baik. Dengan target juara nggak cukup. Nggak cukup. Harus lebih baik. Ya tolong tanamkan aja untuk kiper-kiper kita bahwa good is not enough. Good is not enough. Ya itu nggak bisa dipakai atau dijadikan modal untuk bermain di tim sebesar Persib ya kan? Betul. Ya? Apalagi kompromi atau excuse terhadap gol-gol yang bagaimanapun caranya gitu kan. Nah itu gimana maksudnya itu teh? Ya tolong catat sama kalian. Saya percaya kalian punya hati untuk hati kecil yang jujur mengakui bahwa kalau seandainya saya berbuat sesuatu yang tidak dilakukan mungkin tidak gol gitu kan. Nah, tolong cari kenapa tidak dilakukan. Apakah secara refleks, apakah secara lebih awal lagi positioningnya, apakah membacanya kurang, apakah komunikasinya kurang. Nah, di situ tolong diskusikan dengan goalkeeper coach sama kawan-kawan goalkeeper lain, drilling lagi gitu kan. Jangan sampai terulang. Ya. Di kemudian Karena hari. bagaimanapun kalau tim sudah kebobolan bisa berpengaruh kemana-mana Kang ya. Betul. Karena tadi juga sebelum kita ngobrol ini juga ada informasi bahwa kiper itu punya hati yang sangat sensitif. Betul. Nah itu penerjemahannya gimana itu? Oke. Tadi saya kemukakan bahwa kiper itu punya hati yang sangat sensitif. Begini ya, kalau seandainya pada satu pertandingan terlintas dalam pikiran kiper, saya pernah berbuat salah, berbuat blunder dalam latihan, itu akan kebawa dalam pertandingan. Karena pada saat dia mau bertindak, dihantui takut salah, takut blunder. Terjadi akhirnya. Caranya bagaimana? Saya pernah baca pada saat latihan dulu ya. Dulu kan nggak ada coach goalkeeper secara khusus. Jadi kita cari sendiri. Setiap referensi saya baca. Saya pernah baca, lupa lagi di buku apa. Tapi saya masih ingat yang ngomongnya Gordon Banks. Gordon Banks, kiper tim nasional Inggris ya. Betul. Terus Peter Shilton, belakangan juga Sepp Maier. Sepp Maier dari Jerman. Itu hampir sepakat mereka bicara bahwa latihan harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh karena bagaimanapun juga hasil latihan yang baiknya yang jelek akan terbawa ke pertandingan. Terus ada juga statement, saya lupa kalau ketiga dari Sepp Maier bahwa fokus dalam pertandingan sampai shift dalam pertandingan, great shift, amazing shift, itu tidak ada yang kebetulan, semuanya hasil dalam latihan. Pernah bilang begitu. Jadi nggak ada pilihan lain. Cuman latihannya dia membagi. Kalau di liga sana mungkin ada
match week gitu kan. Match week ya. Gitu. Pekan pertandingan. Ya. Kalau di kita kan tiap pekan, bahkan sepekan 2 kali. Gitu. Tapi mudah-mudahan nggak ada lagi sepekan sekali sekarang. Betul. Mungkin kalau 1 pekan sekali diatur lah bahwa 2 hari atau 3 hari paling lamanya sebelum pertandingan udah dia ambil bola yang bener-bener shift yang bisa diambil dan tidak berisiko gitu kan. Yeah. Sehingga pada saat pertandingannya ingatnya bola-bola shift aja. Kalaupun tadi Opa tadi mempertanyakan bagaimana kan kebiasaan tuh kalau nggak ngambil bola-bola susah jadi pada saat pertandingan ke bawah bisa saja. Tapi kalau nggak shift juga diambil tapi nggak shift ke bawah juga gitu kan. Makanya udah pada saat menjelang pertandingan apalagi 1 hari ya 2 hari 3 hari sebelumnya intensitas latihannya nurun dan kita harus bisa milih gitu. Ngambilnya bola-bola yang bisa ditangkap aja yang shift gitu kan. Yang susah-susah yang membahayakan yang membuat tidak shift atau membuat blunder abaikan dulu aja. Okay. Itu mungkin yang bisa dilaksanakan salah satu yang sering saya lakukan dulu sebelum ada goalkeeper coach khusus gitu. Nah begitu Boboto dan teman-teman kiper juga ya. Artinya ini adalah kiat yang sebenarnya berdasarkan pengalaman Peri, bukan asal-asal ucap ya. Betul. Ini mungkin juga bisa diambil hikmahnya untuk supaya kita memiliki kiper yang bagus atau kiper Persib yang jadi dambaan kita juga tampil sama bagusnya untuk menjaga kehormatan Persib Bandung. Nah satu lagi nih Boboto, ada pertanyaan pamungkas yang mengganggu saya selama ini. Buat saya ini rahasia banget nih. Tapi khusus untuk goalkeeper di Persib. Barangkali Kang Sobur bisa menjawabnya. Kang Sobur, begini nih. Kalau dalam pengamatan saya ya, sejak Persib juara Perserikatan tahun 86 ya. Itu saya bilang itu generasi emas ya. Karena setelah Persib main dari kampung ke kampung masuk ke level nasional dan menjadi juara. Tapi setelah itu kiper juaranya adalah Kang Subur sendiri 86 ya. Ya. Tapi setelah Kang Subur juara, tidak ada Kang Subur tidak bisa bawa tim Persib lagi jadi juara. Tapi berganti oleh Samai. Betul. Ya, tahun 91 ya. 91 Samai juara bawa Persib juara Samai. Jadi Sobur nggak bisa 2 kali nih, cuma sekali. Yang ketiga, ketika Persib menjadi juara Perserikatan terakhir tahun 93, kipernya adalah Aris Rinaldi. Ya. Aris Rinaldi. Jadi bukan lagi siapa? Samai. Cuma sekali Samai, seperti Kang Sobur juga cuma sekali. Aris Rinaldi cuma sekali. Bukan Anwar Sanusi? Tidak. Oh, belum ya. Tahun Liga Indonesia tahun 94 95 Anwar Sanusi jadi kiper di bawah Persib juara. Bukan Aris Rinaldi lagi. Sekali lagi. Juara lagi Persib tahun 2014. Bukan Anwar sudah jadi pelatih tapi adalah Imade Wirawan. Ini kenapa sih Kang? Kok Persib tuh cuma jadi juara kipernya cuma satu aja, jadi Akang nggak bisa 2 kali, yang lain juga nggak bisa 2 kali. Dan saya curiga nih kalau Persib juara ini nanti kipernya bukan Made. Kalau lihat tradisi seperti ini apa sih yang terjadi ini? Ini kenapa ini bisa seperti ini gitu? Mungkin alasan saya beda dengan alasan-alasan yang sekarang ya. Saat itu saya dihadapkan pada dilema. Begitu juara 86 dan juara lagi di Brunei, saya tertuntut oleh pekerjaan di luar sepak bola gitu kan. Harus memilih. Oh, gitu. Profesi jadi perbankan. Kebetulan saat itu saya dapat nasib bagus di perbankan, lulus asesmen untuk kerja di level manajerial. Ya. Sayang kalau dilepas saat itu kan, di sepak bola hanya gitu aja, nggak ada kontrak, nggak ada apa-apa. Dan pertimbangan saya, masa sih kalau di sepak bola di Persib setiap di jalan aja ketemu udah hidup Persib, hidup Sobur gitu kan. Jadi social baby lah. Pada saat di kantor harus hidup di ujung telunjuk orang gitu kan. Jadi klerek. Waduh, udah termotivasi saya untuk ikut asesmen dan alhamdulillah lulus. Pada saat itu udah nggak ada pilihan lagi. Harus kerja atau sepak bola gitu kan. Sepak bola belum jadi kerjaan kalau dulu kan. Kalau sekarang mah. Oke, kalau gitu ada itu Kang Sobur ada alasan. Tapi kenapa dari mulai Mas Samai sampai terakhir cuma sekali-sekali gitu. Ini apa sih? Ini bahasanya ada rahasia yang belum terungkap nih. Saya kurang tahu persis, cuma berspekulasi aja ya. Barangkali motivasi, udah puas barangkali ya. Oh, gitu? Itu penyakit untuk berkarir kan.
Nah, artikel itu udah puas tuh harus dihilangkan itu kalau ingin prestasi terus panjang gitu ya. Ya kan orang tua dulu aja kolot baheula lah ya. Apa emak itu nu nyarios. Lamun di bahasa Indonesia kan jangan pernah berhenti dalam satu titik, dalam titik tertentu gitu kan. Terus bergerak, cuma berubah gitu kan. Semakin sini persaingan semakin ketat lah. Kalau kita cukup puas di situ habis kelibas gitu kan. Oh, gitu ya. Betul. Dan Atau juga gini, kita tidak punya tradisi juara bukan tradisi juara apa namanya? Periodisasi juara, misalkan per 3 tahun, per 5 tahun itu yang nggak ada. Jadi kiper cuma sekali juara selesai, terus nunggu lagi untuk juara dengan muncul kiper baru gitu. Oh, seperti itu juga. Saya kurang percaya dengan itu sebenarnya. Walaupun banyak yang maksain ngubung-ngubungin gitu kan. Tapi inilah sepak bola ya. Ini sepak bola, segala sesuatu bisa terjadi, mungkin juga tahun ini ya. Bisa diulang. Made malah yang memecahkan bisnis itu saya nggak tahu ya. Oh, tapi apa itu intermezzo ya. Tapi ini juga sebagai catatan bahwa untuk menjadi kiper Persib membawa prestasi itu tidak mudah ya Kang ya. Intinya seperti itu ya. Betul. Jadi harus lebih baik. kalau nggak istimewa gitu kan. Tidak ada toleransi selain itu. Baik dan istimewa. Ya, itu catatan penting. Lebih baik. Lebih baik. Itu catatan pentingnya teman-teman bobotoh dan teman-teman kiper yang sekarang sedang membela Persib. Demikian obrolan santai kita dengan Kang Sobur, legenda Persib tahun 80-an. Kiper tamu.